Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, bagian ketiga, yaitu membahas tentang pentingnya ilmu. Sekarang kita akan melanjutkan pada bagian keempat, yaitu tentang i'tiqad jazim. Sebelumnya kita sudah membahas sedikit-sedikit di akhir video ketiga, namun kita akan bahas secara lengkapnya di video sekarang. I'tiqad jazim itu ma'rifat, ya, berawal dari ma'rifat. Ma'rifat itu adalah i'tiqad yang jazim disertai dengan muwafaq pada hak dengan dalil. Artinya harus jazim, kemudian muwafaq pada hak, tapi muwafaq pada haknya itu harus melalui dalil. Maka jika kita melihat pada pengertian yang tadi saya bacakan, bisa dilihat di samping, ma'rifat adalah i'tiqad yang jazim disertai dengan muwafaq pada hak melalui dalil atau dengan dalil. Jadi berdasarkan pengertian ma'rifat di sini, maka kita bisa melihat bahwa ma'rifat itu pertama harus jazim. Jazim itu apa? Jazim itu yakin atau pengkuh. Yakin dari mana? Yakin atau terlepas dari syak dan don. Jadi jazim itu yakin, artinya terlepas dari syak dan don. Maksudnya keraguan. Syak itu adalah keraguan, don itu adalah prasangka. Artinya ma'rifat itu harus yakin, terhindar dari syak dan don. Itu adalah ma'rifat. Yang syarat pertama adalah jazim, yang terlepas dari syak dan don. Jadi tatkala kita ma'rifat, maka kita harus meyakini tanpa adanya keraguan dan tanpa adanya prasangka gitu, bahwa memang Allah itu ada atau tidak ada, itu kan masih ragu atau masih prasangka. Tapi ma'rifat itu adalah harus yakin. Kemudian muwafaq pada hak, muwafaq lil hak, sesuai dengan hak. Maksudnya sesuai dengan hak itu adalah apa yang kita yakini, bahwa Tuhan itu adalah Allah, itu adalah hak. Artinya kita mempunyai Tuhan adalah Allah, itu adalah hak. Mungkin ada di sebagian orang yang mana orang tersebut meyakini adanya Tuhan tapi bukan Allah. Itu bertuhan atau meyakini adanya Tuhan tapi bukan Allah, itu tidak disebut ma'rifat. Mengapa? Karena tidak muwafaq lil haq. Ma'rifat itu harus muwafaq lil haq, artinya meyakini bahwa Tuhan itu adalah Allah. Tuhan itu adalah Allah, itu sudah muwafaq lil haq, sesuai dengan hak. Kemudian sesuai dengan definisi tadi, bahwa ma'rifat itu bidalil, kita meyakini dan muwafaq lil haq itu harus melalui dalil, jangan tanpa dalil. Karena meyakini sesuatu itu harus melalui dalil. Bagaimana kita meyakini sesuatu tanpa adanya sesuatu tersebut melalui dalil? Itu mungkin akan mudah tergoyahkan untuk meyakini sesuatu yang lain gitu. Jika kita meyakini sesuatu itu tanpa adanya dalil. Kita mengetahui bahwa dalil itu adalah ada dalil akli, ada dalil nakli. Dalil akli itu adalah dalil yang berdasarkan logika, penalaran akal, itu dalil akli. Sedangkan dalil nakli itu adalah dalil yang berdasarkan nas, baik itu Al-Quran ataupun Al-Hadis. Dalil-dalil yang dari Al-Quran ataupun hadis itu maka disebut dengan dalil nakli. Maka kita harus mempunyai dalil untuk meyakini Allah muwafaq lil haq itu melalui dalil baik akli ataupun nakli. Itu jika kita sudah jazim, meyakini terhindar dari syak dan don, kemudian meyakini bahwa Tuhan itu Allah, dan mengetahui bahwa Tuhan itu Allah, dan meyakini bahwa Tuhan itu Allah itu melalui dalil baik akli ataupun nakli, maka itu adalah ma'rifat. Oke. Maka teman-teman, di sini jazim itu terbagi ke dalam 4 bagian. Pertama ma'rifat. Ma'rifat itu sebagaimana yang tadi telah saya sampaikan, bahwa i'tiqad yang jazim disertai dengan muwafaq pada hak dengan dalil. Jazim muwafaq lil haq bid dalil, maka itu adalah ma'rifah.
jazim yakin terhindar dari syak dan don, muwafaq lil haq itu sesuai dengan hak bahwa Tuhan itu adalah Allah. Kemudian bidalil kita mengetahui dan meyakini bahwa Tuhan itu adalah Allah itu melalui dalil, baik dalil akli ataupun akli itu, maka itu disebut dengan ma'rifah. Oke, jazim yang kedua adalah kita sebut dengan taklidus sahih. Taklid sahih itu adalah sudah muwafaq pada hak tapi tidak melalui dalil. Jazim, oke, kita betulin jazim terhindar dari syak dan don. Kemudian muwafaq lil haq meyakini bahwa Tuhan itu adalah Allah tapi tanpa melalui dalil. Artinya taklid sahih itu mengikuti orang yang sudah yakin atau yang sudah benar gitu. Memang dalam tauhid itu kita kenal dengan istilah tidak boleh bertaklid. Contoh seperti ini, saya bertuhan sebagaimana ayah saya bertuhan. Memang jangan seperti itu. Tapi dalam taklid sahih artinya kita mengikuti dengan benar itu adalah mengikuti bahwa kita tahu bahwa apa yang dia ikuti itu adalah keyakinan dan sesuainya dengan hak, bahwa apa yang kita yakini seperti orang lain yang mereka yakini, kemudian keyakinan yang kita miliki itu muwafaq lillah. Kita mengetahui bahwa keyakinan orang lain itu benar, bahwa keyakinan orang lain itu sesuai dengan hak itu tanpa melalui dalil. Yang penting kita yakin kepada orang tersebut bahwa orang tersebut itu mempunyai keyakinan yang benar, bahwa memang Tuhan orang tersebut itu adalah Tuhan yang benar. Bukan berarti taklid seperti ini, saya bertuhan sebagaimana ayah saya bertuhan. Itu mah udah mengikuti saja, tidak mengetahui bahwa dia itu yakin atau tidak, atau tidak mengetahui bahwa dia itu keyakinannya sudah benar atau tidak. Itu yang disebut dengan taklid sahih. Kemudian jazim yang ketiga itu disebut dengan jahilul murakkab. Kita akan jelaskan itu. Jahilul murakkab itu adalah jahilul murakkab itu adalah pertama dia itu sudah jazim, sudah yakin, sudah terlepas dari syak dan don, tapi jahilul murakkab itu tidak muwafaq lil haq, artinya dia meyakini bahwa Tuhan itu ada tapi dia tidak meyakini bahwa Tuhan itu Allah. Jadi dia menyekutukan Allah, bertuhan kepada selain Allah, seperti mungkin matahari, berhala dan lain sebagainya. Tapi bidalil dia mengetahui bahwa Tuhan itu bukan Allah, dan dia juga mengetahui bahwa dalilnya itu adalah ini. Nah, maka itu disebut dengan jahilul murakkab. Mengapa jahilul murakkab? Jahilul murakkab itu bisa kita artikan sebagai bodoh kuadrat. Itu mengapa disebut bodoh kuadrat? Karena mereka yakin pada sesuatu yang salah, meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah, meyakini Tuhan kepada selain Allah, dan meyakinnya itu bidalil dengan dalil. Bodoh bahwa Tuhan itu bukan Allah, kemudian bodoh dia itu punya dalil tapi dalilnya tidak dipakai, maka itu jahil murakkab. Kemudian yang keempat adalah taklidul batil. Taklidul batil itu adalah tidak muwafaq pada hak dan tidak dengan dalil. Yakin terhindar dari syak dan don, tapi tidak muwafaq lil haq, artinya mempunyai Tuhan selain Allah, meyakini adanya Tuhan selain Allah, kemudian tanpa ada dalil, maka ini taklid batil, tidak dianjurkan. Oke teman-teman,
Kebanyakan di antara kita itu ada pada nomor 2, yaitu taklid sahih. Kita yakin terhindar dari syak dan don, tapi kita tidak muwafaq, tapi kita tanpa adanya dalil meyakini bahwa Tuhan itu adalah Allah, tapi tanpa adanya dalil. Maka untuk itu dalam pembahasan channel ini kita akan membahas tentang bagaimana makrifat, bagaimana mengetahui Allah, bagaimana mengetahui Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW dengan adanya dalil, supaya kita lebih meningkatkan makrifat kita pada makrifat yang pertama, yaitu menggunakan dalil, sehingga keyakinan kita kepada Allah itu menjadi lebih kuat. Oke teman-teman, tadi saya sudah membahas tentang dalil. Mungkin beberapa teman-teman bertanya, apa itu dalil? Dalil adalah suatu yang menunjukkan atau membuktikan atas kebenaran sesuatu. Jadi kita garis bawahi sesuatu yang menunjukkan atau membuktikan atas kebenaran. Suatu yang menunjukkan apa? Menunjukkan kebenaran sesuatu. Contoh seperti ini. Contoh adanya Allah Subhanahu wa taala. Dalil aklinya, sesuatu yang ada mesti ada yang mengadakan. Berarti sesuatu kebenaran itu adalah ada. Kemudian suatu yang menunjukkan itu adalah yang ada yang mengadakan. Oke, saya ulangi, sesuatu yang menunjukkan itu adalah suatu yang ada, kemudian ada yang mengadakannya itu adalah suatu kebenaran. Maka itu dalil. Kita mengetahui secara logika atau secara akal, dalil akal, bahwa sesuatu yang ada itu mesti ada yang mengadakan. Tapi kita tidak tahu siapakah orang yang mengadakan itu. Maka dalam ayat Al-Quran sebagaimana dalil nakli, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar layatil liulil albab. Sungguhnya Dia yang menciptakan langit, bumi, dan terjadinya penggantian malam dan siang itu menjadi tanda untuk orang-orang yang berakal. Maka teman-teman, kita itu adalah sebuah dalil. Dalil itu adalah sesuatu yang menunjukkan. Kemudian Allah itu adalah suatu yang ditunjukkan atau yang dibuktikan oleh dalil, supaya makrifat kita atau keyakinan kita itu menjadi keyakinan yang sangat kokoh. Maka kita harus mengetahui sesuatu itu melalui dalil, baik itu dalil akli ataupun dalil nakli. Maka dalam channel ini kita akan membahas tentang makrifat, mengetahui Allah dan mengetahui Rasulullah melalui sifat-sifatnya, bahwa ada sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, dan jaiz bagi Allah, kemudian wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, dan juga jaiz bagi Rasul. Maka mesti kita sebagai muslim untuk mempelajari dalil-dalil tersebut, sifat-sifat tersebut, untuk meningkatkan keyakinan kita dan makrifat kita kepada Allah. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan lanjut pada video selanjutnya. Mudah-mudahan pada video selanjutnya kita akan membahas lebih lebar lagi tentang dalil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.